Nah, spesialnya apa dari klaster? Tapi sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman, kita lihat fasadnya dulu ya. Sama seperti dua rumah sebelumnya, di depan ini bisa kita pakai untuk yang tadi jadi sudah bilang ada, tapi kepisah sama satu ruangan. Pintunya pun juga tidak mengecewakan. Nah, di sebelah kamar. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jelajah di Surabaya Barat, tepatnya di Pakuwon Indah, klaster Granada di daerah Lisbon, teman-teman ya. Jadi di belakang jadi ini ada rumah baru, teman-teman. Dan masih belum ditempati ya. Jadi memang benar-benar baru grass dan lokasinya terdepan dari gate. Oke, kalau kita lihat dari tempat depannya, area depannya, ini roh jalannya teman-teman, ini sekitar 6-7 meteran ya. Jadi bisa untuk 2 mobil dan motor, masih bisa ya. Ini bisa dilewatin 1 mobil lagi. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini rumahnya ukurannya gede-gede, jadi kita nggak perlu parkir di jalan ya. Kita cukup parkir di rumah kita ya. Karena nanti waktu kita masuk ke dalam, kita akan lihat carportnya bisa diisi 2 mobil. Dan nanti akan ada garasi juga yang bisa diisi 2 mobil dan beberapa motor, teman-teman. Kelebihan dari kelas Granada adalah punya clubhouse. Jadi kalau kita tahu clubhouse, tempat berkumpulnya warga gitu ya, tempat ada fasilitasnya, ada tempat nongkrongnya gitu ya. Jadi memang bisa kita pakai untuk refreshing sejenak di sana. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam teman-teman, kita lihat fasadnya dulu ya. Kalau teman-teman lihat 2 video sebelum ini adalah pengembang yang sama. Memang tanahnya ini ada di Pakuwon, tapi pengembangnya secara perorangan atau pribadi ya. Nah, kita bisa lihat dari 2 video belakang, tipe-tipenya sama teman-teman, tapi kalau kita lihat yang ini lebih clean ya dari depan ya. Mereka cuma pakai warna putih dan warna coklat sebagai border ini ya. Jadi semacam kayak ada bingkai foto gede gitu ya dari bawah sampai atas. Sisanya benar-benar clean warna putih. Beranjak ke sebelah sini teman-teman, jadi dari jalan tadi ke area carport ini sekitar 60-70 cm ya teman-teman. Jadi benar-benar tinggi. Di perumahan ini rata-rata semuanya sudah naik dari jalan teman-teman ya. Bisa kita lihat di depan kita ini benar-benar semuanya sudah naik, sekitar juga sama 60-70 cm. Jadi anti banjir gitu ya. Dan kelihatan lebih besar teman-teman rumahnya. Nah, kebetulan di klaster ini teman-teman semuanya nggak pakai pagar ya. Jadi non pagar, bisa kelihatan lebih gede juga. Nah, rumah ini hadap utara teman-teman, jadi tetap spot favorit, anginnya juga bisa masuk, nggak seberapa panas juga. Nah, di sini kalau teman-teman ingin nambah kanopi pun juga bisa, supaya mobil yang ada di sini, kendaraan yang ada di sini bisa tetap terlindungi. Oke, tetap dibagi sama. Untuk layout rumah ini sebelah kanan, sayap kanan digunakan untuk ruangan servis, jadi servis area yang ada di sebelah sini. Sebelah kiri nanti ada ruangan yang utama. Oke, untuk ukuran rumah ini sendiri teman-teman, ukurannya adalah 12,5 kali 25 meter persegi, jadi totalnya sekitar 312,5 meter persegi dan bangunannya 468 meter persegi. Ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi ya, jadi speknya hampir sama seperti di 2 video sebelum ini. Oke, yuk kita coba cek masuk ke dalam, let's go. Oke, sekarang jadi sudah ada di area garasi. Jadi garasi ini bisa dipakai untuk 2 mobil. Jadi total dari carport dan garasi adalah 4 mobil. Terus untuk pintunya sendiri teman-teman ini railing dorong ya. Jadi bisa didorong ke pinggir-pinggir, bukan yang lipat lah. Jadi oke banget, nggak menyusahkan kita. Untuk di area depan sendiri carport dan garasi ini mereka pakai keramik teman-teman, keramik warna putih, dan nanti sampai ke area servis juga pakai keramik yang sama ya. Yuk kita coba cek lorong di sebelah ini. Jadi ada semacam lorong teman-teman. Di lorong ini ada 2 kamar tidur ya. Antara 1 kamar tidur untuk pembantu dan 1 gudang. Atau bisa dijadikan dua-duanya untuk kamar tidur ART. Nah, ini ada 2, 1 ukurannya juga lumayan teman-teman, sekitar 2 meter kali 2,5 meter ya. Terus ini juga lebih kecil, ukurannya sekitar 1,5 kali 2 meteran. Jadi masih oke, rasanya ini buat gudang ya. Terus ada kamar mandi untuk ART juga di belakang sini teman-teman ya. Kamar mandinya lumayan oke. Mereka tetap pakai kusen putih teman-teman ya, dan pintunya juga tetap pakai kayu. Ada kloset jongkok dan ada bak mandinya. Nah, di depan ini bisa kita pakai untuk menjemur baju ya. Jadi benar-benar ruangan servis ini ada di sini semua teman-teman. Bisa kita taruh mesin cuci, bisa untuk jemur di sini. Nah, di belakang ini adalah area outdoor, nanti bakal nyambung juga ke area belakang main house-nya. Area outdoor bisa teman-teman tutup, bisa enggak. Ini ada tanah juga yang kosong, bisa untuk kolam renang. Bisa, tapi view-nya mungkin agak sedikit
kurang teman-teman ya. Kenapa? Soalnya langsung tembus ke area service. Jadi untuk kolam renang pun masih ya bisa lah, cuman nggak sebagus itu view-nya. Oke, coba kita lihat ke sebelah kiri, ada dapur. Let's go. Kalau ke kanan tadi kita ke arah service area ART. Nah di area ini teman-teman, ini ada dapur kotor ya, jadi benar-benar disediakan ruangan sendiri. Sama seperti dua rumah sebelumnya, di area dapur kotor pasti di sekelilingnya sudah di keramik warna putih seperti ini teman-teman. Dan ini bisa kita jadikan dua dapur ya, jadi kanan kiri bisa juga, jadi benar-benar gede dapurnya. Tetap ke bagian jendela yang bisa dibuka dan akses menuju ke rumah yang utama. Oke, coba kita cek langsung. Nah, akses ini menembus ke area main house-nya teman-teman. Kita langsung terhubung ke area tengah dari main house. Kalau teman-teman di sini pengen masang kitchen set atau dapur bersih sangat bisa. Ruang makan di sini sangat oke gitu ya. Sebelum kita nanti ke sana, kita lihat ini dulu. Ceilingnya tinggi teman-teman. Pintunya pun semuanya tinggi, jendelanya tinggi-tinggi sekitar 3 meteran. Jadi memang benar dari depan didesain semuanya pintu tinggi supaya kesannya lebih wah, lebih megah gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari dapur tadi menuju ke sana, ini ada area yang tadi tanah kosong gitu. Bisa kita pakai untuk kolam renang, ya mungkin bisa. Tapi kalau kita tembuskan ke kiri, itu akan tembus ke area service tadi. Jadi mungkin view-nya kurang enak ya. Tapi opsional kok, teman-teman pengen jadikan ini sebagai kolam renang pun ya it's okay. Mau jadiin taman biasa juga oke. Ya. Tapi sebelum kita ke kolam renang, kita bakal lewat ke teras belakang rumah ya. Jadi ada area transisinya tetap gitu ya, jadi bisa kita pakai untuk duduk untuk menikmati sore hari sunset, it's okay. Dan di sekelilingnya teman-teman ini ada dikasih kaca semua teman-teman ya, jadi pakai aluminium putih, pakai kaca. Nanti bakal ada kamar di sebelah sana juga pakai kaca, jadi view-nya dari depan bisa dapat taman atau kolam renang, dari kamar pun juga bisa dapat itu teman-teman. Yuk kita coba lihat ruangan depannya seperti apa. Setelah dari ruangan servis teman-teman, kita langsung menuju ke main house ya. Kita bahas dari depan dulu. Jadi ketika kita masuk dari area carport, ini ada teras teman-teman. Yang tadi jadi sudah bilang ada border gede kayak bingkai foto besar. Ini adalah marmer warna coklat ya. Jadi benar-benar kelihatan tebal dan kelihatan mewah dari depan. Kalau teman-teman malam tambahin lampu pasti lebih keren lagi, lebih nyala lagi bordernya. Di sini disediakan teras ya yang tidak mengganggu jalanan masuk ke area pintu. Jadi benar-benar di sini masih ada space gede, sekitar 1,5 meter kalikan 7 meteran teman-teman. Jadi memang gede di sini ya. Bisa untuk mobilisasi kita juga masih oke. Depan ini ada taman yang ada tandon airnya, ada kerannya, ada token listriknya, ada tong sampahnya, dan di sebelah sana ada tempat untuk sayur dan tempat untuk naruh surat ya. Jadi kita bisa tetap eksplor di sini, mau nanam, mau dijadikan kolam bisa, menjadikan taman yang cantik juga bisa teman-teman. Oke. Nah, kalau di depan sini kita bisa lihat jendelanya sudah tinggi semua ya. Jendela dan pintunya pun juga sudah mentok. Di sini ada topi-topian untuk area pintu dan sudah dimentokin ke atas ini sekitar 3 meteran teman-teman. Jadi untuk jendela dan pintu sudah tinggi. Waktu kita masuk ke dalam pun juga kerasanya lebih luas dan lebih megah. Yuk kita coba cek masuk ke ruang tamunya. Waktu pertama kali masuk ke ruang tamunya, kesannya adalah benar-benar lega dan luas teman-teman ya. Jadi lebarnya ini sekitar 7 meteran. Dan meskipun nggak digabung dengan ruang keluarga pun, ruang tamu ini benar-benar kelihatan lebih gede ya. Di belakang itu akan ada spot juga untuk ruang keluarga. Jadi kalau benar-benar di sini pakai untuk ruang tamu, kursi dan sofanya yang mewah, ada backdropnya, ada lampunya, benar-benar cantik teman-teman karena ukurannya lebar. Dan ceilingnya juga tinggi ya, tetap 4 meter. Nah, kita lihat ini ada beberapa instalasi listrik yang belum dipasang full 100%, jadi kabelnya masih molor-molor ke bawah gitu ya. Ini akan dipasang instalasi listriknya dan lampunya gitu ya. Sudah ada semuanya, di pinggir-pinggir pun juga instalasi listriknya juga sudah ada, jadi aman. Granitnya teman-teman, ini mereka pakai yang gede juga, 80x80 warna krem ya, bukan warna putih. Jadi tetap ngeblend, tetap masuk sama warna kusennya dan warna temboknya. Oke, nah masuk sedikit kita ke sebelah kanan. Ini ada area bawah tangga. Kalau teman-teman di sini pengen taruh ruang makan, ruang keluarga ya, jadi full dari sini ke sana, ke arah teman-teman sana. Nah itu bisa dipakai untuk ruang keluarga, masih gede, masih super open space di sini ya. Jadi bisa dipakai untuk itu. Dan kalau misalkan butuh gudang, tadi di belakang sudah ada gudang dan masih kurang, mungkin di sini bisa dipakai untuk kabinet bawah tangga dan dipakai untuk penyimpanan.
Nah, di rumah ini teman-teman ada 4 plus 1 kamar tidur dan 4 plus 1 kamar mandi. Salah satu kamarnya ada di bawah. Yuk kita cek masuk. Oke, waktu masuk ruangan ini ya tetap kelihatan lebar teman-teman, dan dia dapat view ke arah taman yang ada di samping. Taman atau kolam renang yang ada di samping ya. Tergantung teman-teman nanti mau bikin ini jadi apa. Cuman di kamar ini nggak ada kamar mandi dalamnya ya, sama seperti 2 rumah sebelumnya nggak ada. Tapi tenang aja, di sebelah kamar ini akan ada kamar mandinya. Untuk instalasinya sendiri semuanya juga sama, listrik, untuk TV pun juga sudah ada, lampu pun juga nanti tinggal dibenerin dikit-dikit, dan ceilingnya pun juga sama kayak yang di depan teman-teman, 4 meter, jadi tinggi dan tetap bisa sirkulasi udaranya tetap bagus, apalagi ketambahan jendela yang bisa dibuka. Oke, yuk kita coba cek toiletnya kayak apa. Ini adalah toilet di lantai 1, kamar mandi di lantai 1. Ada wastafel ya, sama seperti pada umumnya di rumah-rumah sebelumnya. Ada kloset duduk dan juga ada shower, tapi ini belum terpasang teman-teman. Bahkan sampai spek untuk dindingnya dan keramik bawahnya, granit bawahnya sama ya, coklat kasar dan sudah di split levelnya. Oke, pintunya pun juga tidak mengecewakan, tetap kayu, jadi tetap sama dan seragam semua pintu kecuali pintu untuk dapur dan ke ART tadi ya. Yuk kita coba cek ke atas seperti apa. Menuju ke atas teman-teman, untuk spek tangganya sama seperti di bawah ya, pakai granit coklat 80-80, mereka juga ada rel tangganya, besinya dan ada kacanya. Dan menurutku ini juga lebih gede teman-teman, untuk lebar tangganya bisa untuk 2-3 orangan. Nah, untuk area tangga ini sendiri ada nilai plusnya, yaitu dia ada sedikit tempat untuk void teman-teman ya. Jadi tinggi, kalau di sini kita mau pasang lampu yang lebih glamor di sini bisa. Dan langsung bisa kelihatan megah, meskipun dilihat dari bawah, dari atas tetap kelihatan gede untuk area tangganya ya. Nah, menuju ke atas teman-teman, waktu kita pertama kali nyampe ke atas, ini memang ada 3 kamar tapi kepisah sama satu ruangan besar ini ya. Jadi kayak hallnya di lantai 2, benar-benar kayak tempat persegi panjang. Ini ukurannya sekitar 9 meteran kali 5 meter, jadi benar-benar gede teman-teman. Di sini bisa untuk tempat kumpul keluarga besar ya. Di bawah tadi sudah benar-benar open space, tapi kalau kurang di sini bisa, atau di sini mau dijadikan ruang keluarga, di bawah jadi tempat general service masih bisa juga. Ini dibagi jadi 2 spot, spot kanan bagian belakang dan spot kiri bagian depan. Kita coba lihat dulu sebelah kanan, let's go. Di lantai 2 ini teman-teman ada 3 kamar tidur yang semuanya adalah master bedroom juga. Kenapa? Karena mereka ukurannya besar, terus mereka ada kamar mandi dalamnya dan juga mereka punya view masing-masing. Nah, kamar ini teman-teman, ini bagian view taman di bawah tadi atau yang kita mau jadikan opsional sebagai kolam renang. Bisa kita lihat ada kaca gede di sini juga, cahaya bisa masuk, udara juga bisa masuk. Jadi lebih oke sirkulasinya. Terus ada juga kamar mandi dalamnya ya, di sebelah kiri jerit ini. Ada kamar mandi dalam yang ukurannya cukup ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Ada wastafel, speknya sama semuanya. Fase dulu dan ada showernya tapi belum kepasang. Bahkan pintunya pun juga sama ya. Nah, mungkin PR-nya antara pintu kamar yang utama ya dan pintu kamar mandi dan pintu ART itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Jadi mungkin dibikin lebih look sedikit untuk pintu ke kamar. Oke. Nah, di sebelah kamar ini ada balkon teman-teman. Yang fungsinya mungkin ya bisa untuk ruang santai ya. Jadi fungsi yang terlalu utamanya nggak ada dan bener memang untuk santai. Jadi ya sore-sore santai di sini, nikmatin udara sejuk atau pagi-pagi pun juga masih bisa. Dengan kalau kita lihat ke bawah, kita bisa lihat taman yang tadi ya. Jadi di depan itu ada kamar, sini ada balkon yang view-nya ke bagian taman atau pool di bawah. Ini oke sih. Nah, rumah ini teman-teman hadapnya ke utara ya. Jadi utaranya sebelah sana. Gitu ya. Jadi kalau kita ke sana itu hadap ke selatan, ke sana hadapnya ke timur. Jadi oke lah. Hadap baratnya kita nggak kebagian untuk area balkon. Oke, kita ngelewatin tadi hall tadi super besar, terserah teman-teman mau pakai buat apa, untuk ruang kerja, untuk kantor, untuk private, ruang keluarga, it's okay. Dan ceilingnya pun tinggi teman-teman ya. Ini lebih tinggi, bukan 4 meter lagi ya, mungkin 4,5 meter ya dari bawah ya. Jadi benar-benar kelihatan kayak hall. Oke, yuk kita coba masuk ke kamar yang kanan dulu. Nah,
Nah, ini adalah kamar yang kedua ya. Di lantai 2 ini ukurannya lebih besar dari kamar yang tadi, teman-teman. Memanjang ke depan gini ya. Pakai granit yang sama 80-80, tingginya pun juga sama 4 meteran, tapi bukan sama kayak yang ruang hall depan tadi ya. Dan ada kamar mandi dalamnya. Speknya pun juga sama, tapi ke bagian view depan, teman-teman ya. Coba kita cek dulu bagian depan. Nah, kalau yang di bagian kamar ini, teman-teman, balkonnya itu lebih gede, sekitar 50 sentian, teman-teman ya. Jadi sekitar setengah meter lebih gede. Kalau nanti di kamar utama yang paling besar ukurannya, itu balkonnya lebih sempit 50 cm. Tapi oke, tetap sama-sama dapat balkon dan tetap gede ya. Yuk kita coba cek ke sebelah. Let's go. Oke, sekarang kita ada di kamar terakhir ya, master bedroom yang paling besar. Ini ukurannya 6x6 kalau kita gabung sama kamar mandinya, tetap pakai granit 80-80 dan ceilingnya 4 meter. Jadi benar-benar kelihatan lebih besar lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke depan, semuanya hampir full kaca, teman-teman ya. Dan view-nya sudah kelihatan jalan atau rumah-rumah yang ada di depan. Jadi kita nanti bisa waktu bangun pagi bisa ngelihat keadaan di depan, apalagi depan itu taman gitu ya. Belum ada penghuninya, jadi masih tanah kosong, ada yang nanam sesuatu di sana, jadi bisa jadi untuk penghijauan kita. Nah, di kamar ini juga disediakan kamar mandi dalam yang ukurannya juga paling besar daripada kamar-kamar yang lain ya. Speknya tetap sama, teman-teman, tapi yang spesial adalah di sini ada bathtubnya, teman-teman ya. Jadi disediakan bathtub untuk kita bisa lebih santai di kamar utama ini ya. Area shower sebelah kiri, jadi di sini ada kloset duduk, ada wastafel juga, dan ceilingnya juga hampir sama kayak atas ini, sekitar hampir 3,5 sampai 4 meteran ya. Jadi oke. Kayak gitu, teman-teman. Yuk kita coba ke balkonnya ya. Penasaran kan? Nah, ini nih area balkonnya ya, bener-bener luas, lebar. Lebarnya lebih lebar daripada 2 rumah sebelumnya. Ini sekitar hampir 2 meteran, teman-teman ya. Jadi oke banget. Terus kita bisa dapat view depan, jadi tetap dapat pemandangan gitu ya. Apalagi tampak belakangnya kita ini luxury, pakai marmer tadi warna coklat ya, jadi oke banget. Dan memang asri ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini listriknya underground dan sudah banyak penghijauan. Jadi di jalan-jalannya pun bukan di rumah-rumah ya. Dari developernya pun setiap jalan pasti ada pepohonan yang tumbuh. Jadi lebih rindang, lebih asri. Yuk kita ke bawah. Oke, kita review dulu, teman-teman. Untuk rumah ini ada 2 lantai, ukurannya 12,5 kali 25 meter persegi, jadi totalnya 312,5. Bangunannya totalnya 468 meter persegi, ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Bisa dipakai untuk 4 mobil, teman-teman, yang pasti ada gudangnya juga, dan ada beberapa tanah yang bisa kita manfaatkan untuk taman ataupun kolam. Gitu ya. Nah, harganya, teman-teman, ini mulai 7,9 M, masih nego. Jadi kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang rumah ini, mau nego, mau cek lokasi, mau survei, teman-teman bisa langsung kontak Jadid, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SPY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Jangan lupa juga untuk share ke sahabat, saudara, bapak, ibu semuanya supaya kita sama-sama sharing tentang properti yang bagus yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.